Topik ini penting untuk sebagai edukasi terhadap para remaja ya. Edukasi seksual terhadap remaja itu juga harus dibina atau harus diperkenalkan sejak dini oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Kehamilan itu harus dipersiapkan dengan baik, baik dari sisi ibunya dan juga dari segi bayinya nanti. Apalagi hamil pada saat seseorang ini sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, itu yang akan menjadi efek yang kurang baik terhadap si mams yang sedang hamil dan juga efek terhadap si janin yang dikandung. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu kehamilan di usia remaja, yaitu sekitar 15-19 tahun. Apa dampaknya terhadap si ibu yang hamil dan juga apa dampaknya terhadap si baby yang dikandung? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang. Tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi yang namanya kehamilan itu adalah suatu masa yang penting dalam suatu proses hidup seseorang wanita. Nah, karena itu kehamilan itu harus dipersiapkan dengan baik, baik dari sisi ibunya dan juga dari segi bayinya nanti. Karena ini masa yang penting, tentu efeknya juga banyak terhadap si mams yang hamil ini. Karena pada saat hamil itu merubah si tubuh mams ini, berubah dari psikologisnya, serta fisik seseorang itu akan berubah. Tapi sebetulnya di tingkat yang selnya itu juga banyak sekali mengalami perubahan. Apalagi hamil pada saat seseorang ini sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, itu yang akan menjadi efek yang kurang baik terhadap si mams yang sedang hamil dan juga efek terhadap si janin yang dikandung. Dan juga topik ini penting untuk sebagai edukasi terhadap para remaja ya. Jadi edukasi seksual terhadap remaja itu juga harus dibina atau harus diperkenalkan sejak dini oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Karena apabila disalahgunakan, itu akan berdampak panjang terhadap kehidupan seseorang. Misalnya, terdapat penyakit menular seksual. Nah, itu akan berdampak terhadap organ reproduksinya. Apabila misalnya organ reproduksinya rusak, tentu akan mempengaruhi nih kesempatan seseorang ini dapat hamil. Dan juga, dia juga bisa menularkan ke pasangannya. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, jadi kehamilan itu bisa merubah bentuk fisik seseorang. Jadi bentuk fisik seseorang itu juga bukan hanya bertambah dari berat badannya, tetapi semua nutrisi yang terkandung di dalamnya itu juga akan dipakai untuk si kehamilan tersebut. Pada saat seorang masih remaja, di usia belasan tahun, dari 13 sampai 19 tahun, itu adalah masa-masa krusial atau masa-masa pertumbuhan seorang remaja, di mana tubuhnya itu memerlukan sumber energi yang sangat banyak sehingga tubuhnya ini dapat berkembang dan bertumbuh. Tapi tidak hanya itu, hormon-hormon di dalam tubuhnya itu juga memang masih dipakai untuk pematangan dari organ-organ reproduksinya. Nah, apabila seseorang sudah hamil di usia tersebut, tentu nutrisi dan kerja hormon itu akan berubah. Nah, contohnya nutrisi yang berubah adalah misalnya dia masih butuh nutrisi untuk bertumbuh nih, tetapi dia sudah hamil. Tentu kan nutrisinya akan dipakai untuk kehamilan tersebut. Nah, efek yang bisa dilihat adalah yang pertama bisa mengganggu pertumbuhan seseorang anak atau seorang remaja tersebut. Nah, gimana cara mengganggunya? Nah, salah satunya misalnya terdapat potensi terjadinya anemia atau kekurangan darah. Jadi seorang remaja ini juga bisa terdapat atau terjadi anemia pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah potensi terjadinya preeklamsi. Preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi pada saat hamil. Tekanan darah tinggi pada saat hamil ini tentunya akan berdampak negatif terhadap si mams yang sedang hamil dan juga baby yang dikandung. Dampak terhadap mams bisa saja terjadi eklamsi atau kejang-kejang pada saat hamil, atau bisa terjadi stroke, atau bisa terjadi kerusakan organ lainnya, misalnya kerusakan hati, ginjal, dan sebagainya. Nah, dampak terhadap bayi yang dikandung itu juga bisa menjadikan si bayi ini menjadi lahir prematur atau bayinya kecil. Jadi pertumbuhannya itu terhambat di dalam rahim. Nah, apabila lahir prematur tentu akan mengganggu pertumbuhan si janinnya ini nih di masa mendatang. Memang tidak semua bayi prematur itu akan mengalami kecacatan atau misalnya dampak jangka panjang. Tetapi kita harus melihat lagi nih seberapa prematurnya.
Jadi apabila seorang bayi itu dilahirkan di bawah usia 30 minggu, nah tentunya itu akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan bayinya. Salah satunya misalnya potensi untuk masuk NICU itu akan lebih tinggi. Karena pada usia di bawah 30 minggu, si bayi ini nih organnya belum terlalu matang. Jadi kita harus mematangkan dulu si organ-organ bayinya, karena itu membutuhkan perawatan NICU. Nah tentu pada saat hamil, seorang moms ini bukan hanya berubah dari segi fisiknya, tetapi bisa juga berubah dari segi emosional atau psikisnya. Nah ini juga akan mengganggu nih mood, emosi yang tadinya remaja masih dalam tanda kutip lebih labil emosinya. Nah ini bisa akan menjadi lebih mood swing dibandingkan yang sebelumnya. Nah tentu hal-hal tersebut ini yang memang kita ingin hindari pada seseorang yang berusia remaja lalu dia hamil. Nah, usia ideal untuk hamil adalah mulai dari usia 20-an ya. Jadi boleh di usia 25 tahun sampai dengan 30 tahun atau 35 tahun idealnya. Karena di masa-masa itulah si tubuh seorang wanita ini sudah lebih matang dan juga kita lihat dari kualitas sel telurnya itu juga sedang bagus-bagusnya. Jadi apabila moms yang sedang dalam berusia tersebut, nah itu memang sudah ingin merencanakan kehamilan, moms juga sudah boleh langsung program hamil. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.